Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini adalah ujian. Pertanyaannya kemudian, mengapa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'an Allah memberikan jawaban. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Jadi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui siapa yang paling bagus amalnya, siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, manusia tidak lepas dari ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in." Dan sungguh benar-benar kami menguji kalian dengan sesuatu. Kita semua pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah minal khaufi, dari ketakutan. Tidak ada orang yang tidak pernah tidak takut. Ada orang takut miskin. Ada orang takut corona. Jadi takut juga corona. Ada yang takut mati. Intinya takut adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang kita sudah miliki 100%, maka segala sesuatu takut kepada kita, hadirnya berbahagia. Kemudian yang kedua, ujiannya adalah walju, kelaparan. Kita semua pernah diuji dengan kelaparan. Di bulan suci Ramadan ini kita berpuasa. Mengapa kita berpuasa? Kita berlapar-lapar supaya kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang menderita, saudara-saudara kita yang miskin, saudara-saudara kita yang boleh jadi 2 hari, 3 hari tidak makan. Kemudian kita merasakan yang namanya lapar, lalu muncul rasa iba membantu saudara-saudara kita hadirnya berbahagia. Alhamdulillah di Makassar banyak saudara-saudara kita yang dermawan, banyak saudara-saudara kita yang suka berbagi. Buktinya ketika menjelang buka puasa banyak yang mengantarkan makanan. Ada teman saya dari majelis ulama setiap hari memberikan buka puasa 300 orang. Belum lagi yang lain hadirnya berbahagia. Kemudian yang ketiga ujiannya adalah wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Boleh jadi pernah kita menjadi orang yang sukses, orang yang kaya, tetapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kekurangan harta. Datangnya corona, si corona itu banyak saudara-saudara kita yang menderita. Yang tadinya banyak pegawainya tiba-tiba dikurangi. Mengapa? Karena pekerjaannya terhambat. Yang tadinya menjadi orang yang kaya tiba-tiba pinjam uang kepada saudaranya. Saya ini butuh uang. Diuji dengan harta. Belum lagi musibah yang lain, gempa, tanah longsor, banjir. Ada saudara kita yang diuji oleh Allah sehingga kita semua tergerak untuk membantunya. Wa naqsi minal amwal. Kemudian yang keempat, wal anfus, dan jiwa. Keluarga kita meninggal,
orang tua kita meninggal, saudara kita meninggal, orang dekat kita meninggal, tetangga kita meninggal. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wasamarat, dan buah-buahan. Kita diuji dengan buah-buahan. Alhamdulillah di Makassar saat ini banyak buah-buahan. Kita mau makan durian ada. Sudah ada dijual durian, Pak, durian yang besar. Yang menjadi masalah adalah uang kita, apakah cukup atau tidak. Wa basyiris sabirin, gembirakan orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar itu? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita perhatikan ayatnya, orang yang bersabar itu adalah alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada-Nya. Saya sering mengatakan, berprinsiplah seperti tukang parkir. Bagaimana tukang parkir? Banyak motornya, banyak mobilnya. Tetapi ketika motor itu diambil, mobil itu diambil, tidak pernah marah. Mengapa tidak marah, Pak? Karena bukan dia yang punya. Demikian juga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, termasuk diri kita, hadirin yang berbahagia. Kaum muslimin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini adalah ujian. Tetapi harus kita berprinsip, di balik penyakit ada kesembuhan. Kalau orang sakit, suatu saat insya Allah akan sembuh. Di balik kesulitan ada kesuksesan. Habis gelap, terbitlah terang. Ini adalah tulisan R.A. Kartini. Kemudian itu R.A. Kartini rajin menulis, kemudian dikumpulkan tulisannya, kemudian jadilah judul buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini artinya apa? Kalau kita menderita, kita menghadapi masalah saat sekarang ini, maka insya Allah suatu saat kita akan bangkit. Kalau saat sekarang ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala corona, maka insya Allah suatu saat corona ini akan meninggalkan dan kita akan hidup rukun dan bersama-sama kembali hadirin yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, tidak memilih siapa orangnya. Nabi juga diuji oleh Allah, pejabat juga diuji oleh Allah, orang biasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau lihat buktinya Nabi diuji oleh Allah. Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan dakwanya kurang lebih 950 tahun, yang masuk dalam ajarannya hanya kurang lebih 80 orang. Nabi Musa alaihissalam yang dihadapi adalah Fir'aun. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dihadapi adalah ada Raja Namrud. Nabi Ibrahim bukan hanya ujiannya seperti itu, tetapi juga diuji oleh Allah untuk dirinya sendiri, termasuk anaknya. Tetapi semuanya itu dihadapi dengan tenang, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada resep yang saya berikan kepada hadirin. Ketika kita diuji oleh Allah, marilah kita bangkit, berusaha, bekerja keras sambil membaca doa seperti halnya Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan ikan, maka yang keluar dari mulutnya Nabi Yunus alaihissalam adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Ayub alaihissalam
pernah sakit dan sakitnya berkepanjangan, tetapi doanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terkenal, anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah disembuhkan Nabi Ayyub alaihi salam. Pada masa Rasulullah ada seseorang yang kesulitan tidur malamnya, maka mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasul, tidak bisa tidur tadi malam, saya diganggu binatang." Rasulullah memberikan jawaban, "Seandainya Anda membaca doa ini, maka kamu tidak akan diganggu binatang itu." Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masih ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Doanya Rasulullah adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kalau dibaca 3 kali di pagi hari dan di sore hari 3 kali, maka insya Allah kita akan diselamatkan dari berbagai bahaya. Hadirin yang berbahagia, saya ingin tutup ceramah saya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju ke cahaya yang terang benderang, yaitu iman. Ini artinya apa? Kalau kita selalu yakin, kita percaya bahwa ada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau diyakini bahwa Allah akan menjadi pelindungku, maka kita akan merasa aman. Sedangkan di dunia ini kita dijaga oleh polisi, dijaga oleh tentara, kita merasa aman, apalagi kalau Allah menjaga kita. Hadirin yang berbahagia, saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada hadirin, lebih-lebih kepada pribadi saya sendiri, sehingga kita senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi